Kayaknya di channel ini saya sering banget ngebahas tentang kerajaan Majapahit ya khususnya, yaitu kerajaan yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Nah, kali ini saya mau membahas tentang buku yang ngambil setting di kerajaan yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Singgasana Terakhir Pajajaran karya Tatang Sumarsono. Singgasana Terakhir Pajajaran ini bersetting waktu pada akhir masa kekuasaan Prabu Sri Baduga Maharaja, atau lebih dikenal oleh masyarakat Sunda atau secara umum lah lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, sampai ke penggantinya yaitu Prabu Surawisesa. Oke, Siliwangi itu kan artinya pengganti wangi ya. Jadi makanya bisa dibilang ini adalah julukan Sri Baduga karena beliau adalah pengganti dari seorang raja Sunda yang dijuluki sebagai Prabu Wangi. Nah, Prabu Wangi ini adalah tidak lain Niskala Wastukancana gitu. Niskala Wastukancana mungkin ingat, dia adalah satu-satunya bisa dibilang anggota kerajaan yang masih hidup ya setelah ayahnya, ibunya, kemudian kakak perempuannya mati di perang Bubat. Dia pada saat itu masih kecil dan dia selamat. Akhirnya dia menggantikan tahta ayahnya. Walaupun sebelumnya dia bisa dibilang tahta Sunda itu dipegang dulu oleh Bunisora gitu. Nah, Prabu Bunisora ini adalah adik dari ayahnya. Prabu Bunisora sendiri, masyarakat Sunda tuh percaya bahwa keturunannya beliau itu salah satunya adalah Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Niskala Wastukencana itu dia membuat satu aturan di mana rakyat Sunda tidak boleh bekerja sama, tidak boleh berhubungan dengan rakyat Majapahit. Tapi ternyata anaknya sendiri, yaitu jadi anaknya adalah putra mahkota Sunda, dia berhubungan dengan perempuan Majapahit, sehingga dia tidak tahta tidak diturunkan kepada anaknya, tapi langsung kepada cucunya, yaitu seorang raja yang dikenal dengan Sri Baduga ini. Kemudian Sri Baduga dikasih gelar Siliwangi sebagai raja pengganti Raja Wangi gitu. Tapi ternyata Sri Baduga sendiri pun pada masa pemerintahannya hebat ya, sama dengan pemerintahan kakeknya, sehingga sama-sama bisa dibilang kerajaan Sunda ini meraih masa keemasannya. Jadi secara berurutan setelah Niskala, kemudian oleh Prabu Siliwangi. Prabu Niskala sendiri memerintah sangat lama, sampai lebih dari 100 tahun, karena beliau dikenal sebagai raja yang panjang umur, kemudian digantikan juga dengan Sri Baduga. Kisah diawali dengan dibakarnya Pelabuhan Kalapa. Pelabuhan Kalapa ini adalah satu tempat yang saat ini namanya adalah DKI Jakarta. Pelabuhan Kalapa ini adalah bandar terpenting dari kerajaan Sunda. Selama berabad-abad kerajaan Sunda ini berdiri, dia kan lama sekali kerajaan Sunda ya, jauh lebih lama daripada kerajaan Majapahit. Jadi kalau daerah timur Pulau Jawa ini nampaknya kerajaan-kerajaan itu sangat besar, tapi sementara di kerajaan Sunda di bagian barat kerajaan itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan gitu. Jadi sangat bertahan sangat lama. Di bandar ini ada yang mengacak-ngacak gitu. Makanya akhirnya Prabu Siliwangi mengirim putranya, yaitu Ratu Sanghyang. Ratu Sanghyang ini adalah Surawisesa. Nama aslinya Surawisesa, tapi kemudian dia dapat gelar Ratu Sanghyang. Nanti pada saat dia naik tahta, dia memilih untuk memakai nama aslinya, yaitu Surawisesa. Bersama Sanghyang ini ikut pula seorang senopati yang namanya Senopati Genggong. Kemudian ada juga Adik Daha. Nah, Adik Daha ini adalah pimpinan dari pasukan Dagdeg Tanjer ya. Kalau yang saya perhatikan gini, kalau misalnya pasukan Bayangkara itu lebih ke pasukan yang mengawal raja gitu. Nah, kalau Dagdeg Tanjer ini sepertinya pasukan khusus. Dia itu dikasih tugas khusus gitu oleh raja gitu. Jadi raja kalau ngasih tugas khusus itu ke pasukan Dagdeg Tanjer itu gitu. Tapi kayaknya dia itu bukan pasukan yang untuk punya
tugas untuk melindungi raja itu tidak, dia hanya tugas khusus aja gitu. Sementara kalau Bhayangkara itu lebih ke keluarga raja gitu. Itu sih yang saya bisa tangkap ya dari sini. Terus kemudian hasil pelacakan dari Dagdek Tanjir sih mengindikasikan bahwa sepertinya kerusuhan yang terjadi di Kalapa ini karena ada campur tangan dari dua kerajaan Islam besar, yaitu Demak sama kerajaan Cirebon. Jadi ini kan kerajaan Sunda Galuh ini atau kerajaan Pajajaran. Kenapa namanya disebut Pajajaran atau Sunda Galuh? Jadi Pajajaran itu kan nama ibu kota yang berada di Bogor. Nah, tapi di Asia itu, khususnya Asia Tenggara, itu punya kebiasaan untuk menyebut suatu kerajaan dengan nama ibu kotanya dia gitu. Makanya disebut kerajaan Pajajaran juga. Kerajaan Pajajaran ini kan kerajaan Hindu terakhir yang masih berjaya di tanah Jawa. Sementara Jawa Timur dengan Jawa Tengah pada saat itu sudah menjadi kerajaan-kerajaan Islam gitu. Salah satunya kerajaan Demak, kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Demak sama Cirebon ini dia pengen banget mengambil alih Kalapa gitu. Karena Kalapa itulah yang menyebabkan kerajaan Sunda itu menjadi kerajaan yang makmur. Selain memang tanahnya yang luar biasa di Sunda ini, tapi juga perdagangannya kan luar biasa. Nah, pada saat kerusuhan itu, ketika pasukan Dagdek Tanjir datang, semua orang udah mati di situ, kecuali ada satu-satunya yang hidup gitu. Cucunya Syah Bandar. Jadi Syah Bandar ini punya anak perempuan yang menikah dengan salah satu perwira dari Portugis. Nah, si cucunya masih hidup gitu. Jadi cucunya ini kan dari awal kelihatan udah cantik banget ya, namanya blasteran, terus matanya itu biru gitu. Sehingga kemudian akhirnya ya udah dibawalah anak kecil ini dibawa ke hadapan putra mahkota. Nah, sama putra mahkota dinamainlah si anak ini namanya Wangi Mananggai. Dan kemudian diserahin ke Senopati Genggong. Senopati Genggong ini punya 3 istri. Dari 3 istri itu, nah istri kedua namanya Retnayu, dia nggak punya anak nih. Akhirnya oleh Senopati Genggong dikasihlah si Wangi Mananggai ini. Rawatlah, ini jadi anak kita gitu kan. Retnayu ini seorang penari keraton sebetulnya ya. Dia nggak, ya sama lah kayak perempuan pada zaman itu mungkin. Dia disuruh aja gitu nikah sama Senopati Genggong kan. Mungkin Senopati Genggong juga suka sama dia karena kan sering melihat dia menari gitu. Retnayu sendiri setelah menikah dengan Senopati Genggong, dia juga nggak mau ya, maksudnya nggak mau yang namanya punya kehidupan lain gitu. Yang pasti dia sih pengennya sama suaminya aja. Dia mencintai suaminya, berusaha mencintai suaminya. Tapi ya tidak bisa karena dia ternyata jatuh cinta lah dengan si kaptennya Dagdek Tanjir itu yang namanya Adek Daha. Jadi kayaknya ini ditambah-tambahin aja gitulah supaya ada bumbu-bumbu aja gitu. Prabu Siliwangi itu pengennya gimana caranya supaya setelah peninggalan dia, karena beliau pun sudah sangat tua pada saat itu, gimana caranya supaya Kalapa itu tetap berada di tangannya kerajaan Pajajaran gitu. Setelah adanya kejadian tersebut, kan Prabu Siliwangi akhirnya memerintahkan anaknya untuk cobalah untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Portugis. Karena kerajaan Portugis itulah yang dia itu berkepentingan juga terhadap pelabuhan tersebut gitu. Sehingga ini win-win solution lah gitu untuk agar Portugis itu bisa melindungi kerajaan Sunda dari kemungkinan dia diserbu oleh kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon. Pokoknya antara dua kerajaan ini yang terus-menerus ngerongrong gitu, kayak pengen mau merebut dari Kalapa itu. Prabu Siliwangi sendiri sudah sangat tua dan sudah sakit-sakitan gitu. Beliau sendiri sudah tahu bahwa ini kemungkinan hidup saya tuh udah tinggal sedikit lagi gitu. Yang jadi permasalahan adalah anaknya si Surawisesa ini berbeda banget sama dia gitu. Jadi kalau Prabu Siliwangi ini orang yang sangat, ya mungkin memang dia dikenal sebagai raja yang bijaksana ya, tapi dia juga lihai dalam hal politik. Nah, kalau si anaknya yaitu Surawisesa atau di sini masih disebut sebagai Ratu Sangiang, si Ratu Sangiang ini dia itu panglima yang sangat tangguh gitu.
lebih tangguh lah dari bapaknya, tapi secara politis dia bukan orang yang bisa lebih yang selihai bapaknya loh gitu untuk masalah politik gitu. Saya kira disinilah serunya gitu di buku ini, gimana sih seorang raja yang udah tahu udah mencapai akhir dari masa hidupnya dia gitu, sementara anaknya ini bukan seperti anak yang diharapkan, bukan seperti anak yang dibutuhkan pada saat ini gitu. Bukan berarti anaknya kenapa-napa gitu, anaknya sih bukan bajingan atau apa, bukan, tapi anaknya itu tidak memiliki kecakapan gitu seperti dia. Dia tahu, dia sadar bahwa anaknya tidak seperti dia. Anaknya itu bukan tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan pada saatnya gitu, pada masanya dia. Akhir dari cerita dari buku ini ya kita semua tahu lah ya, pada akhirnya Kalapa kan jatuh gitu. Dan setelah Kalapa jatuh, kerajaan Sunda itu mengalami masa kemunduran gitu, karena ya gimana lah, kota terpentingnya, pelabuhannya, ujung tombak dari perdagangannya direbut oleh kerajaan lain. Gimana enggak, akhirnya kerajaan Sunda pun mulai mundur masanya, dan kemudian akhirnya jatuh. Oke, saya pikir ya ini buku yang bagus lah untuk kalau misalnya Anda baru berkenalan dengan cerita dari kerajaan Sunda, karena berbeda pasti tonnya, gaya menceritakannya, atau bisa dibilang hampir budaya-budayanya kan beda ya antara bagian timur Pulau Jawa dan bagian barat Pulau Jawa. Mungkin kita suka bingung ya, saya sebagai orang yang senang sejarah suka bingung gitu. Kita kan berada di satu pulau, daerah barat dan daerah timur, tapi bisa dibilang caranya kita, bahasanya, caranya, terus itu berbeda banget gitu. Kayak misalnya kerajaan-kerajaan di timur itu lebih mereka ke laut ya, sebagai kerajaan-kerajaan yang senang untuk menaklukkan kerajaan lain dan sebagaimana. Sementara kerajaan yang di barat itu lebih menjadi kerajaan agrikultur yang ya udahlah gitu. Kayak gini, ini kerajaan kan besar, kerajaan Sunda itu besar, bahkan melebihi dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, bahkan sebagian Jawa Tengah pun waktu itu masih bagian dari kerajaan Sunda gitu. Tapi bahkan di sini kan diceritakan ini akhir masa kejayaan kerajaan Sunda kan. Tapi di sini diceritakan gimana masyarakat-masyarakatnya itu mereka banyak yang hidupnya terisolir antara kampung dengan kampung gitu. Jadi misalnya kampung ini dengan kampung ini pun nggak saling kenal, karena ya mungkin bentang alamnya pegunungan atau apa. Dan bahkan pada saat itu masyarakat pun tidak mengenal uang gitu. Padahal ini kan udah lewat loh dari masa Majapahit ya. Majapahit udah runtuh lah gitu kan. Jadi masa kejayaan Majapahit itu udah lewat. Ini adalah masa kejayaan Sunda yang masyarakatnya bahkan uang pun nggak kenal gitu. Sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa wah norak banget atau terbelakang banget gitu, nggak juga. Karena masyarakatnya ini kan dia terisolir satu sama lain. Mereka jarang untuk pergi ke antar daerah gitu. Sementara semua kebutuhan hidup yang mereka butuhkan itu sudah mereka bisa penuhi sendiri gitu. Mereka bisa, makanan udah dapat pasti dari tanahnya karena subur kan, pakaian bisalah didapat gitu. Jadi mereka tidak butuh juga untuk pergi kemana-mana gitu. Cuma kan kalau nggak kenal uang kan gimana gitu. Padahal ini masa kejayaannya gitu, masa kejayaan Sunda gitu. Terus di sini ada beberapa hal yang unik banget gitu. Misal salah satunya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan gitu atau gagal dalam tugasnya dia, maka dia ditugaskan oleh raja, misalnya kamu di nonaktifkan gitu, kamu tidak lagi mendapat jabatan tersebut gitu. Nah, maka dia harus pulang ke kampungnya sendiri dengan cara dia tidak membawa apa-apa. Jadi dia hanya memakai pakaian pendeta ya, pendeta Hindu gitu. Terus dia itu tidak boleh minta apapun sama masyarakat. Jadi dia cuma bisa ya udah pulang aja gitu. Dia pulang jalan kaki dan sampai di rumahnya, sampai di kampungnya dia, kampung halamannya dia tidak boleh meminta apapun.
Jadi kalau misalnya tidak ada orang yang memberi kepada dia bisa mati kelaparan itu di jalan kan. Nah makanya orang-orang seperti itu sering mungkin kalau orang di suatu kampung melihat ada orang pakai pakaian seperti itu, mereka sering ngasih makan atau ngasih kerjaan gitu, terus habis itu dikasih upah, dikasih makan gitu. Kalau itu boleh, tapi dia tidak boleh meminta gitu. Hal yang unik lah, saya juga baru tahu tentang hal tersebut. Ini buku yang bisa dibilang bukan orang Sunda pun bisa dengan enak baca gitu. Karena dia si penulisnya ini Tatang Sumarsono ini adalah saya justru kenal beliau sebagai penulis buku pelajaran bahasa Sunda untuk anak SD. Jadi sangat dasar sekali. Di sini pun dia menulis dengan mudah gitu. Kita mudah untuk membacanya. Kita tidak perlulah menjadi orang Sunda atau kita tidak perlu untuk memahami budaya-budaya Sunda. Tatang Sumarsono itu dia menjelaskan dan dia bisa dibilang tidak terlalu rumit untuk menggambarkan atau menceritakan hal-hal yang butuh untuk diceritakan. Bukan hanya saya sangat menikmati ya buku ini, tapi saya juga mengharapkan ada lanjutannya lah gitu. Memang buku-buku novel fiksi sejarah tentang kerajaan-kerajaan itu selalu didominasi di timur Pulau Jawa gitu. Kalau nggak Majapahit, ya pokoknya Majapahit aja udah sabrak-abrek, belum lagi kerajaan-kerajaan yang lain ya. Sementara bagian barat Pulau Jawa ini menurut saya agak kurang. Saya sih berharap Pak Tatang Sumarsono ini melanjutkan lah gitu, atau menceritakan lagi tentang sejarah dari kerajaan Sunda. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dan ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.